semuanya tak boleh buat sebab benda itu bertentangan dengan hukum. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suami saya ada tanah sebelah toko. Jadi toko nak beli tanah dia untuk membesarkan kunci dia. Ya. Boleh tak dibuat sana? Sekali lagi, ada toko kecil, Toko kunci dia. toko ranjit atau toko. Oh. Dibuat untuk buat toko. Di sebelah tanah suami saya. Jadi dia nak beli tanah suami saya tu untuk besarkan toko. Dia tak dibuat. Allahu Akbar. Dan biasanya tawarannya mahal. Tentunya banyak. Apalagi seperti orang mau buat gereja. Cuman apakah kita boleh jual tanah sedangkan kegunaan tanah tadi itu mereka membuat kuil untuk buat tempat ibadah? Jelas tak boleh sebab kita ada saham membantu dia. Dan tawaran itu kadang-kadang menggiurkan. Menggiur itu betul-betul Masya Allah tabarakallah. Haji, udah 200 ringgit, 2.000 ringgit, 20.000, 200.000 sampai 2 juta. Masya Allah, goncang akidah kita. Oke. Apa hukum mengkasar? Kasar tak boleh waktu sakit. Jamak saja yang boleh, kasar tak boleh. Kasar kalau ikut ulama Hanafiyah, kasar hanya boleh dikerjakan pada waktu nusuk, pada waktu haji saja. Bahkan wajib kasar menurut mereka. Kita ulama Syafi'iyah mengatakan kasar hanya boleh kita lakukan pada waktu kita haji dan juga pada masa kita musafir. Kalau pada masa hujan turun, kalau pada masa sakit yang boleh hanya setakat jamak saja. Oke? Maka haji. Waalaikumsalam. Sekali lagi, seorang musafir. Ya. Satu kali wudu atau dengan 2 kali? Waalaikumsalam. Dia tak ada uzur kan? Sehat, istihadah. Jadi apakah pada waktu dia musafir akan melaksanakan salat jamaah? Dibolehkan dengan melakukan 1 kali wudu saja untuk 2 sembahyang atau cukup dengan 1 kali wudu saja. Leluasa dan kekuatan wudu dalam keadaan istihadah itu hanya boleh dikerjakan untuk 1 kali sembahyang saja. Kan masalahnya macam nih, pada waktu dia sembahyang darah sudah keluar lagi. Darah keluar itu diantara daripada perkara yang membatalkan wudu. Jadi macam mana dia boleh sambung dengan sembahyang yang gede, yang walaupun pada waktu dia musafir, yang walaupun untuk dia buat jamaah, macam mana dia boleh mengerjakan sembahyang yang berikutnya sedangkan wudunya sudah rusak? Tadi itu dimaafkan karena memang benda itu tak boleh dielakkan. Itulah saya katakan tadi perbedaan antara wudu wanita yang bersih dengan dalam keadaan istihadah. Kalau pada masa istihadah dia wajib berwudu pada tiap kali sembahyang fardu. Baik dengan sembahyang fardu yang dikerjakan pada masa dia duduk di tempat tinggalnya ataupun sembahyang fardu yang dikerjakan pada masa dia musafir. 2 kali wudu hanya dimaafkan. Syarat jamak takdim harus segera. Jadi zuhur asar dimulai dengan sembahyang zuhur, tak boleh relek, tak boleh makan nasi kerabu dulu baru sembahyang kedua, tak boleh. Jadi lepas sembahyang yang pertama zuhur, derek dia buat sembahyang asar, diwajibkan berturut-turut. Tapi dalam keadaan semacam itu tak apa. Kalau terpisahnya hanya setakat dengan berwudu saja, tak apa. Jadi berwudunya yang agak lama sedikit, mengganti itu ini, bersihkan dan lain sebagainya itu dimaafkan. Oke? Dan lagi. Ya. Oke. Jadi tiap kali dekat-dekat Ramadan beranak. Aneh, tak boleh dijadwalkan. Tiap kali beranak bulan Ramadan.
Sehingga sepanjang Ramadan tak boleh puasa. Tapi kan tahun depannya masa beranak tiap tahun. Tak juga kali. Kalau lah boleh pun, kalau seandainya berlaku pun, paling dalam jangka 10 tahun. Saya rasa tak ada orang yang anak sampai 10 lebih. Kalau lah ada tuh lain daripada yang lain. Jadi kalau dikatakan banyak tuh memang banyak. Tapi kalau sampai 10 tahun berturut-turut pun hanya setakat 10 kali 30 saja 300 hari. 30 hari kali 10 300 hari itu masih boleh kita kredit lagi secara berangsur-angsur. Jadi apakah betul fatwa yang mengatakan cukup dengan bayar fidyah saja sementara dengan puasanya tidak wajib diqadha? Kalau sampai puasa yang banyak tadi itu terbawa mati memang dibayar fidyah. Ya iman nanti akan diqadhakan oleh keluarganya. Iman nanti akan dibayarkan fidyah pada tiap hari puasa yang tertinggalkan diganti dengan 1 kilo beras di samping dengan masa penangguhan tidak mengqadha. Jadi Ramadan yang lepas tahun 2005 ke 30 harinya tertinggalkan. Kenapa? Karena melahirkan 1 hari sebelum puasa melahirkan. Jadi ini pas 40 hari. Maknanya sepanjang bulan Ramadan itu tak puasa. Masuk tahun kedua, tapi kan ada masa senggang di sini. Oke, alasannya karena masa bersusuan tak boleh puasa, pertimbangannya panas lah, musim kemarau lah, sibuk lah, apalah. Alhasil tidak puasa. Masuk tahun kedua, begitu mau masuk Ramadan beranak lagi. Masya Allah tabarakallah. Jadi sudah 2 bulan tertunda. Jadi macam mana cara mengqadhanya? Sebanyak apapun puasa Ramadan, kalau memang orangnya masih sehat, masih sedar, maka dengan qadhaan wajib dikerjakan. Tiap penangguhan Ramadan terbawa kepada Ramadan yang selanjutnya wajib disertakan dengan fidyah 1 kilo beras. 5 menit. Silahkan. Ada masuk nah sini? Oke, bacakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempunyai seorang rakan dari sekolah rendah dan kami agak rapat ketika zaman sekolah. Ya. Saya terbaca di surat kabar yang beliau adalah wanita yang mau keluar dari agama Islam supaya dapat berkahwin dengan teman hidupnya. Apa yang perlu saya buat sebagai hamba Allah supaya tidak termasuk di antara mereka yang dimurkai Allah kerana tidak berbuat sesuatu? Jadi tapi tidak ada hubungannya dengan case yang saya sebut tadi kan pertanyaan ini. Jadi teman akrab sejak dari sekolah, ternyata setelah dewasa mau kawin dengan seorang laki-laki Kristen, ingin tukar agama atau tukar nama. Apa yang harus kita lakukan? Semuanya boleh kita lakukan. Jadi bagaimana caranya? Jadi jangan sampai kena naluri, jangan sampai kena nafsu, jangan sampai kena satu keinginan ternyata dengan agama yang tergadaikan. Jadi seperti dengan case yang berlaku. Jadi bagaimana dan apa yang harus kita lakukan? Kalau memang teman akrab mau tidak mau, kita akan berhubungan secara lebih dekat, akan lebih mudah daripada yang lain. Kalau yang lain mungkin karena tidak kenal, karena juga tidak ada kesempatan. Sementara kalau kita teman akrab, paling tidak kita tahu nomor dia, boleh dinasihati, boleh kita hubungi kembali, apa kira-kira yang kita peroleh. Kalau dunia dengan isinya bukan setakat suami saja, dunia dengan isinya ternyata kita dapatkan, tapi dengan menggadaikan akidah tetap kita yang rugi, waliyadzubillah. Tidak tentu siapa yang memberikan garansi akan berbahagia dengan wanita, dengan laki-laki non muslim. Siapa yang memberikan jaminan kalau pada itu dengan perempuan tadi itu sudah sanggup untuk menggadaikan, untuk menjual agamanya karena menurutkan keinginan nafsu, kawin dengan seorang laki-laki Kristen atau yang seumpamanya. Jadi yang pertama, tidak ada jaminan dia akan bahagia. Kemudian yang kedua, pada waktu dengan seseorang yang sanggup untuk mencemarkan dan menodai dan mengkhianati agama dia sendiri. Kira-kira kebahagiaan itu dari mana datangnya? Kalau pada waktu kita sudah melawan Allah, melakukan satu perkara yang dimurka Allah, jadi semaksimal mungkin, semampu tenaga dan kekuatan, si penanya berkewajiban untuk menghalangnya, untuk dia tidak merubah agama. Terus ada yang derek sini? Silakan. Ya, penahan sakit, penahan head. Oke, kalau tidak ada kesan negatifnya tak ada masalah. Kalau tak ada kesan sampingan, yang penting sudah terbukti obat itu sudah pernah digunakan oleh orang banyak. Atau kita tanya dulu. Jadi kalau kita guna, apakah ada kesan sampingannya nanti dengan masa uzur? Kadang-kadang yang biasanya seminggu jadi 10 pecelaru, keluar berhenti sepanjang bulan gara-gara kena obat tadi itu.
Jadi kalau macam itu kesannya jelas tidak boleh. Tapi kalau aman, keselamatannya terjamin, tidak ada gangguan, tidak ada kesan sampingan, silakan saja menggunakan obat tersebut dan juga dengan izin suami. Silakan dua terakhir. Apakah hukum kalau rambut yang gugur tidak dapat dikumpulkan sepenuhnya untuk dimandikan selepas haid? Ya, apa boleh buat? Rambutnya hilang, cari tak dapat. Karena ada gempa bumi hilang. Jadi gempa bumi yang terakhir tadi itu terasa waktu di Bogor terasa. Jadi yang walaupun jadi pelajar saya di sana. Jadi ada yang satu, dia baru sehat, baru sembuh. Jadi pada dia duduk lamun. Dia tengok seperti tempat duduknya tuh bergoyang semacam tuh. Kata dia nih karena kesan saya sakit kah, saya masih belum sehat lagi, belum pulih lagi, atau memang ada sesuatu yang berlaku. Rupa-rupanya teman yang satu cerita semacam itu juga. Ada lagi yang satu sedang sembahyang ya. Aduh tahiyat. Jadi dia pun cerita katanya seakan-akan seperti ada yang mengayun dengan tempat duduknya atau dengan duburnya. Ada yang ketiga kan pada waktu selepas berwudu dia pun juga lenggak-lenggok macam itu. Ini ada apa cerita? Itu dengan yang di Banten ya, Banten yang baru tadi itu, bukan yang tsunami, bukan. Jadi di Bogor agak terasakan sedikit. Seperti juga dengan tsunami di Aceh 2 tahun lepas pun juga terasakan di sana, insya Allah lah. Jadi saya akan katakan di Banjarmasin, Kalimantan Selatan dan juga di tempat-tempat lainnya, selama masyarakat umat Islam tidak mau sadar, sebab Indonesia yang terbanyak dengan jumlah penduduknya beragama Islam. Jadi selama orang Islam masih juga terlibat dengan perbuatan-perbuatan yang terkutuk, selama itu juga dengan kita seperti kita mengundang dan menjemput bala malapetaka atau juga dengan ujian-ujian Allah menimpa kepada kita. Jadi itu mungkin kelainan Indonesia dengan negara-negara lainnya. Negara-negara lainnya dengan jumlah penduduknya tidak selama Indonesia. Sana mayoritas beragama Islam. Apalagi dengan orang yang mengaku diri sebagai seorang mukmin, sebagai seorang muslim, terus melakukan perkara-perkara terkutuk seperti pelacuran, zina, minuman keras, judi dan lain sebagainya. Itu semuanya akan mengundang bala Allah akan menimpa negara kita, waliyadzubillah. Terakhir. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah boleh dilaksanakan hukum bagi pelakon drama porno yang berzina dengan ada 4 saksi lelaki? Saksinya siapa? Sama saksinya, pelakon juga. Jadi apakah akan dilaksanakan hukum zina kalau pada waktu dengan pelakon disaksikan? Apakah dilakukan hukum zina kepada pelakon yang melakukannya di hadapan 4 orang saksi? Jadi 4 orang saksi itu kira-kira bagaimana dulu? Tidakkah dengan penyaksian daripada saksi harus dengan saksi yang siqah dan udul? Jadi kalau dengan saksi yang siqah dan udul tadi itu yang terlibat menyaksikan, ya akan dilakukan hukuman zina kepada wanita yang berkenaan. Tapi kalau ternyata jadi saksinya semuanya fasakah, itu mungkin saja boleh direka-reka, tidak lebih daripada penyaksian palsu, tidak betul. Jadi tidak akan sabit hukum zina dan juga dengan hukum qisas hudud yang seumpamanya, kecuali kalau dengan disaksikan oleh 4 orang saksi yang udul. Kalau saksinya tidak siqah, tidak adil, penyaksiannya tidak diterima. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin. Insyaallah kita berjumpa kembali nanti besok hari Sabtu dengan Jazakallah khairan katsiran kepada Syekhuna Syekh Nuruddin di atas